Nah, kita mulai ya. Untuk hari ini pembahasannya tentang business communication. Jadi caranya komunikasi bisnis termasuk meeting atau pertemuan dalam kegiatan bisnis ya. Ini sudah saya record. Nah, untuk pembahasan ini meliputi meeting in business, types of meeting, attending meetings, notice and agenda, chairman's agenda, dan minutes of meeting. Yang pertama, ini meeting in business. Many meetings take place in business, as an effective meeting is an efficient tool in the communication process. Nah, jadi meeting atau pertemuan dalam bisnis itu penting dalam hal untuk mengkomunikasikan proses bisnis kita. Jadi kalau kita mau bertemu dengan investor atau mau mempresentasikan bisnis kita kepada orang lain, kepada konsumen, kadang kita perlu meeting dulu ya untuk mengkomunikasikan ide bisnis kita seperti apa. Nah, sebenarnya bukan hanya meeting ya, ada juga presentasi gitu ya. Presentasi itu kan lebih ke menyampaikan ya di depan itu pitch deck-nya. Kalau ini lebih ke meetings atau rapat untuk mengkomunikasikan bisnis kita. Meetings enable face-to-face contact of a number of people at the same time. Jadi meeting itu memungkinkan langsung komunikasi secara langsung, kontak face-to-face atau langsung untuk ke beberapa orang dalam waktu yang sama. Jadi ibaratnya rapat gitu ya. Kalau kalian mungkin pernah mengikuti organisasi, misalkan OSIS atau PMR atau mungkin yang sudah bekerja itu kan sering ya ada meeting atau pertemuan untuk mengkomunikasikan ide-ide tentang bisnis. Meeting in business provide useful opportunity for sharing info, making suggestion and proposal, taking decision and obtaining instant feedback. Nah, jadi penting ya untuk mengkomunikasikan info untuk menyebarkan informasi bisnis dan juga untuk membuat proposal, saran-saran, dan juga menentukan keputusan. Jadinya kan kalau kita rapat itu pasti membutuhkan feedback, jadi mendapatkan masukan, saran untuk menentukan keputusan kita. Active participation of all members is usually encouraged. Jadi partisipasi aktif dari semua anggota dalam meeting ini sangat diharapkan atau terus didorong ya dalam meeting itu supaya masukan itu dari semua pihak yang ikut meeting bukan hanya dari 1-2 orang. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah berpengalaman bekerja itu kan pasti juga sering ya meeting, pertemuan dalam kegiatan kerjanya, di kampus atau dalam bisnisnya gitu. Nah, ini sangat penting karena dengan adanya meeting itu bisa meningkatkan meningkatkan ide-ide, terus misalkan ada kekurangan bisa mendapatkan feedback masukan dari rekan bisnis kita. Meeting purposes. Jadi tujuan meeting dalam bisnis ini meliputi beberapa hal. Ini bisa kalian cermati ya di video ini. Yang pertama, to coordinate or arrange activities. Jadi untuk mengkoordinasi sebuah kegiatan dalam bisnis. Lalu ada to report on some activity or experience. Untuk menyampaikan atau memberitakan beberapa kegiatan dan pengalaman. Selanjutnya, to put forward ideas for discussion. Jadi untuk menyampaikan ide, untuk berdiskusi juga bisa. Lalu to give info to a group of people. Lalu to obtain assistance. Dan yang terakhir, to create involvement and interest. Jadi untuk menarik rekan bisnis itu juga bisa. Jadi intinya meeting itu emang sangat penting dalam sebuah bisnis. Karena dengan adanya meeting itu bisa untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis kita. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini kan sudah selesai UTS, jadi kan untuk minggu sebelumnya sampai saat ini
saya banyak yang menjelaskan. Untuk yang ke depan nanti lebih ke kalian ya. Jadi kita mulai ke presentasi dari kalian atau mungkin praktek ya, praktek meeting. Jadi untuk minggu depan saya harapkan nanti saya kasihkan tugas melalui ketua kelas untuk minggu depan praktek meeting ya, praktek meeting dari kalian ini. Jadi pura-pura ada kegiatan bisnis, terus membuat teksnya bahasa Inggris, nanti pura-pura meeting dalam kegiatan Zoom. Insya Allah minggu depan ya. Nanti saya infokan lagi. Selanjutnya, ini types of meeting. Ini macam-macam dari meeting. Yang pertama, formal meetings atau pertemuan formal. Kalau pertemuan formal ini, the rules of conduct are laid down in a company's articles of association and or constitution or standing orders. Nah, jadi ini ada peraturan tertentu ya. Ada peraturan tertentu. Jadi kegiatannya ya dilakukan secara formal gitu ya. Ada aturannya tertentu, kayak misalkan kita dalam perusahaan atau mungkin dalam instansi pemerintahan itu ketika ada meetings berjalannya dengan formal. Atau mungkin kalau yang kalian sering lihat itu rapat dari DPR, MPR itu kan juga formal ya. Jadi harus ada syarat-syarat tertentu. A quorum must be present, the minimum number of people who should be present in order to validate the meeting. Nah, jadi kayak misal rapat DPR atau MPR gitu kan harus ada quorum ya. Jadi ada minimum number of people yang setuju. Lalu ada a formal record of these meetings must be kept. Jadi ada rekamannya dari kegiatan meeting secara formal tersebut. Nah, ini untuk gambarannya dari formal meeting. Formal meeting yang pertama ini, annual general meeting, yaitu pertemuan tahunan. Is usually held once of year to assess the trading of the organization over the year. Nah, jadi kegiatan yang biasanya dilakukan setahun sekali untuk assess itu untuk menilai dari penjualan atau kegiatan organisasi selama 1 tahun. Jadi ini kegiatannya annual atau tahunan, setahun sekali. All stakeholders are invited to attend the IGM, but they must be given 21 days notice. Jadi semua stakeholder atau semua pihak yang bekerja sama itu semuanya diundang. Jadi misalkan dalam sebuah perusahaan ada meeting tahunan untuk mengevaluasi kegiatan tahunan perusahaan, itu biasanya seluruh stakeholder itu ya yang berhubungan, misalkan produsennya atau mungkin rekan bisnis dalam pemasaran itu diundang dan ada informasi sebelumnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari notice ya. Annual General Meeting. Jadi diberikan notice dulu, mungkin dikirimkan lewat email atau persuratan gitu. Notice is hereby given that the 10th annual general meeting of the company will be held in the Hillview Hall, Hillview Place, Bedford on Wednesday, nah, dan sebagainya. Jadi dijelaskan bahwasanya akan diadakan meeting atau pertemuan dengan agenda disebutkan seperti berikut. To receive and consider the director's report. Nih, jadi agenda meetingnya sudah jelas, jadi disebarkan ya kayak kita mau menyebarkan info rapat gitu. Namun ini kegiatannya tahunan, jadi semua stakeholder diundang. Nah, ada lagi jenis formal meeting yang kedua, statutory meetings. Statutory meetings are called so that the directors and stakeholders can communicate and consider special reports. Companies are required by law to hold this meeting. Nah, jadi yang statutory meetings ini juga meeting formal. Dan ini juga harus dikomunikasikan. And consider special report. Jadi untuk mengkomunikasikan berita yang khusus untuk
membicarakan berita khusus. Kalau yang tadi kan tahunan. Kalau yang ini ya kalau ada berita khusus atau informasi yang spesial itu ada meeting. Misalkan ada pembeli yang dari luar negeri banyak gitu ya, atau kita mau ekspor, mau impor, dan itu dirasa penting, spesial, maka ada meeting. Lalu ada board meetings, are held as often as individual organization require, attended by all directors and chaired by the chairman of the board. Nah, jadi ini kalau yang tadi kan melibatkan stakeholder, yang AGM tadi, yang annual meeting, yang setahunan itu melibatkan stakeholder. Special report juga melibatkan stakeholder. Nah, kalau board meetings itu khusus are held as often as individual organization require. Jadi khusus dari organisasi tersebut. Dalam arti tidak mengajak pihak luar, hanya dikoordinasikan oleh directors and dipimpin oleh ketua dari ini pimpinan tersebut. Ini jadi macam-macam formal meeting ya. Yang tadi ada 3 tadi, macam-macam formal meeting. Nah, selanjutnya juga ada informal meeting. Ini informal meetings are not restricted by the same rules and regulation as formal meetings. Nah, untuk informal meetings ini tidak begitu ketat ya. Kalau yang formal tadi kan harus ada quorum, harus ada minimal yang setuju berapa, terus harus diinformasikan sebelum 21 hari. Nah, kalau yang informal ini lebih bebas gitu. Lebih bebas dalam artian itu tidak begitu formal, tidak begitu mengikat gitu. May take the form of brainstorming or discussion session where strict agendas may not be necessary and minutes may not be kept. Nah, jadi ini bisa dengan diskusi, gitu, sesi diskusi, di mana agendanya itu may not be necessary, tidak begitu penting ya, dan rekamannya itu nggak harus direkam gitu. Jadi lebih ke mungkin membicarakan hal-hal yang tambahan gitu, tidak begitu penting. Kalau yang formal meeting kan hal-hal yang menyangkut keberlanjutan perusahaan gitu. Kalau informal itu ya mungkin penjualan dalam skala kecil yang kecil-kecil gitu, yang not be necessary, tidak begitu penting. However, namun it is good business practice for an agenda to be issued to all members prior to the meeting so that they can prepare adequately in order to make valuable contribution. Nah, jadi meskipun ini bukan agenda formal, bukan kegiatan yang begitu penting banget untuk perusahaan, namun ini juga harus dipersiapkan gitu ya. It is good business practice for agenda. Jadi tetap harus dipersiapkan karena juga bagus untuk perkembangan perusahaan. Ibaratnya pendukung gitu ya, menjadi pendukung. Nah, ini macam-macamnya. Yang pertama, management meetings are attended by a group of managers who need to discuss specific matter, report on progress on received progress report. Nah, jadi ini macam-macam informal meeting itu bisa di antara manajer itu ya. Management meetings berarti membicarakan tentang manajemen dari kegiatan di perusahaan. Contohnya the marketing manager, sales manager, production manager, R&D manager may need to discuss the launch of a new product. Nah, jadi biasanya ada meeting dari manajer dari berbagai manajer, kan setiap perusahaan itu pasti ada manajer masing-masing ya. Seperti yang sudah dijelaskan yang minggu-minggu lalu ya, ada marketing, ada sales manager, production, R&D, itu perlu untuk meeting, untuk contohnya ini untuk launch of a new product, untuk launching dari produk yang baru. Jadi ini termasuk informal meeting ya, dalam artian itu nggak harus ada pemberitahuan yang resmi banget, terus kegiatannya harus quorum itu ya. Yang selanjutnya departmental meetings
are called by the head of department or manager of a certain section. All staff will be invited to attend so that info can be passed or reports received by some members of staff regarding a specific project. Nah, jadi ini kalau yang tadi kan antar manajer, kalau yang departemen meetings itu berarti per departemen. Jadi semua staf dalam departemen tersebut ikut rapat. Nah, jadi misal manajer itu mengajak, misal manajer bagian marketing itu berarti mengajak bawahannya tim marketing untuk meeting. Bagian R&D, manajer R&D mengajak bawahannya untuk meeting. Nah, itu masuk ke departmental meeting. Nah, selanjutnya ini working parties may be set up to work together on a specific project or problem. At meetings, progress reports will be given and decision for further action taken. Nah, jadi untuk working parties ini partner kerja. Jadi untuk ya ketemuan meeting rapat untuk bekerja sama gitu ya on a specific project or problem. Nah, jadi lebih ke meeting basa-basi untuk kegiatannya, terus progres bisnisnya, progres laporan bagaimana. Nah, itu untuk macam-macam meeting. Untuk macam-macam meeting ada yang ingin ditanyakan mungkin? Untuk minggu depan latihan ini ya, latihan bermain peran meeting in bisnis ya. Nanti untuk tugasnya saya kirimkan menyusul. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang ketiga, working parties itu berarti informal ya? Iya, informal. Informal, Mbak. Ini ya, penjelasannya ada di sini. Jadi kalau yang formal itu biasanya melibatkan yang pihak luar, kayak stakeholder gitu ya. Jadi harus formal, kayak rapat penting tahunan, itu kan membahas laporan keuangan, laporan tahunan gitu. Nah, kalau informal itu lebih ke antar anggota dalam perusahaan. Mungkin antar departemen, terus antar manajer gitu. Ada lagi mungkin? Nah, kalau tidak, ini lanjut ya. Tentang mengadakan rapat atau mengadakan meeting. Meeting account for ini 50-60. Jadi kegiatan meeting ini dihadiri oleh sekitar 50-60% dari manajer. Jadi kegiatan meeting itu setidaknya dihadiri oleh 50-60% dari manajer meeting dalam perusahaan. When conducted efficiently, they are effective way of helping. Ini apabila itu bisa dilakukan dengan efisien, maka ini efektif ya untuk decision making process, briefing teams, exchanging information, and problem solving. However, it is a sad fact that many meetings are unproductive due to poor management or being unsure of individuals' role in meetings. Nah, jadi itu kadang meeting itu nggak selalu berhasil, kadang terjadi unproduktif. Jadi tidak berhasil ya. Kayak kita pas rapat gitu mungkin tidak semuanya bisa mengutarakan pendapatnya. Kadang ada yang diam, ada yang terus berpendapat gitu. Nah, jadi harapannya itu ada 4 tujuan ini dalam meeting, namun tidak selalu dicapai kalau misalkan ada tim yang pasif gitu. As a member of any meeting, even if you are not the chairman, there is a lot you can do to make meetings effective. Nah, meskipun kamu bukan pemimpin dalam kegiatan meeting, kamu itu tetap bisa menjadikan meeting itu efektif. Caranya ada 5 ini ya minimal. Yang pertama,
Understand the purpose of the meeting as well as your role and what is expected of you. Read in advance. Make notes about any input you would like to make. Lalu don't be a silent member. Give your opinions and take active part wherever possible. Nah, jadi intinya kalau meeting itu jangan diam ya. Maksudnya kalau ada pendapat ya sampaikan supaya menjadi masukan gitu. Nah, sama halnya dalam pembelajaran gini ya, kalau misal ada yang bertanya, ada yang ingin beri pendapat juga silahkan supaya pembelajarannya juga lebih efektif gitu. Lalu don't interrupt anyone who is speaking. Jadi jangan mengganggu, jangan menyela ucapan. Kalau misalkan si A sudah menyampaikan pendapat, kamu mungkin tidak setuju dengan pendapat si A, kamu tiba-tiba menyela di tengah-tengah gitu. Itu tidak diizinkan dalam meeting ya. Karena akan mengganggu ini, mengganggu kegiatan tersebut. Jadi lebih baik didengarkan dulu, baru nanti disampaikan pendapat kita. Misalkan tidak setuju ya disampaikan, misalkan disetujui ya disampaikan. Lalu buat other members of the meeting and listen to them carefully. Jadi didengarkan, dilihat, menghargai ya, menghargai teman yang sedang menyampaikan pendapat. Remember, the success of any meeting depends largely on its leader. If the leader is well prepared, and if the members have been chosen carefully, the meeting should be productive. Nah, jadi meeting itu tergantung dari leadernya dan juga membernya. Jadi kalau misalkan yang pemimpinnya itu sudah paham alurnya, mau bicara apa saja, agendanya apa saja, lalu anggota-anggotanya juga sudah paham, maka itu akan lebih efektif, lebih menjadi produktif. Notice and agenda. Ya, jadi kalau mau meeting itu harus ada agendanya apa saja. Kayak tadi ya, yang formal tadi kan ada agendanya, misal mau bahas pemasaran, produksi, dan sebagainya. The success of a meeting depends on a variety of essential preparation. Nah, jadi harus ada persiapan. Important to ensure documentation is dealt with efficiently. Jadi harus ada persiapannya. Sama halnya nanti kalau kalian mau latihan meeting harus ada persiapan. Ini persiapan-persiapannya mungkin bisa kalian baca. Ini agenda-agendanya. Misalkan pertama, menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran. Terus ini contohnya ya. Jadi agenda meeting misalkan pertama ya pembukaan meeting. Terus menyampaikan agenda meeting hari ini apa. Terus memulai meetingnya penutup gitu ya. Ini contoh aja. Nah, ini khusus untuk agenda dari ketua meeting. The chairman has an important responsibility to manage the meeting once it is in progress. In order for the chairman to lead the meeting effectively, he or she may have a special chairman's agenda, which contains extra notes for the chairman to use when introducing each item. Nah, jadi pemimpin dalam rapat itu harus tahu agendanya apa saja, terus harapannya dari masing-masing agenda itu mendapatkan apa saja. Nah, jadi kalau misalkan belum mendapatkan harapan dari atau tujuan dari meeting itu, mungkin bisa lebih ditekankan lagi, ditanyakan lagi ke peserta rapat gitu. Sehingga harapannya semua agenda itu bisa tercapai dengan sesuai tujuannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketua meeting itu sangat berperan penting. Nanti juga membuat report atau membuat laporan dari kegiatan meetingnya. Contohnya, nah ini waktu untuk meeting, ini biasanya ada waktu untuk menyampaikan, terus resolusinya, dan narasi atau menuliskan hasilnya. Mungkin langsung ke contoh aja ya, nanti saya kasih contoh kegiatan meeting untuk materinya nanti saya kirim
ke ketua kelas. Untuk contoh meeting saya berikan link YouTube dulu, saya putar. Contohnya. Ada suaranya nggak ya? Bentar, belum diklik. Nah, ini bisa diperhatikan ya, contoh dalam bisnis. Hello, everyone. Tim and Melinda are running late, but we have a lot to get through, so we should get started. Jason, can you please take the minutes today? Yes, of course, Tony. No problem. Thanks. Okay, let's get the ball rolling. First on the agenda today, Carrie, can you please give us an update on the marketing strategy for our new beverage, Ginger Cola? Yes, Tony. Well, we have decided to pitch the new Ginger Cola as a health and energy drink. Fantastic. I think this will be our next big hit. There is no reason that it shouldn't be a winner. It tastes great, it's healthy, and it has very low calories. It's perfect for working out. Let's make this the next Red Bull energy drink. Where are we with the advertising and promotion strategy? We still have a few things to work out, but we are planning to have a power hitter from the Japan Baseball League as a celebrity endorsement. We still have to iron out some details, but we think he's a great fit. Great idea. Well, let's set aside more time at the next meeting for a more in-depth look at what you have planned. Of course, that's really important, but we have a lot to cover in today's meeting. Okay, Tony. I will be ready to present to everyone then. Let's move on to the next topic. I have sent around an action list for each of you to take a look at. It includes a look at the following calls to action that we need to address for the upcoming charity walkathon. Let's take a few moments and go over everyone's role. This is extremely important for us. We need to give back to the community. I couldn't agree more. This has been at the top of all our agendas, and we have come up with some pretty innovative ideas. Let me start things off, if that's okay with everyone else. Sudah selesai ya untuk tadi contoh dari kegiatan meetingnya. Ini jadi
seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk contohnya langsung dipraktekkan seperti yang di video tadi. Nah, ini kan waktunya mau habis. Ini nanti gabung di link lagi ya. Mati sendiri nanti. Ini nanti gabung di link lagi ya. Belum selesai soalnya. Soalnya kemarin tak tanyakan masih belum bisa gitu katanya. Jadi ini yang Zoom biasa. Jadi 40 menit mati. Ini gabung di link lagi ya.